Oke, sekarang kita belajar Excel. Ini gimana kabarnya nih? Sehat semua tidak? Oke. Morning ladies star. Sehat semua di sini pada sehat kan? Ini masih 12 orang aja. Masih 12 orang. Udah coba dibuka dulu bukunya di halaman bab 5, bab berapa nih? Di bab 10, halaman 105. Halaman 5 pula saya bilang. Bab 10, halaman 105. Yona coba dibuka dulu bukunya dan tunjukin sama-sama. Nah, ini saya matiin dulu kameranya karena semakai jaringannya kurang bermasalah ya. Sedikit ada gangguan. Oke, nah kita di sini belajar masih tentang si Excel-nya, mencetak data pada Microsoft Excel. Oke, di sini saya buka dulu Microsoft Excel-nya. Bentar ya. Oke, nih. Ini saya share screen, kemudian nah ini terakhir kita pembelajaran sampai di sini. Oke. Kita belajar ini bab 10 itu pelajaran tentang ngeprint. Oke, atau printer. Nah, di sini kemarin saya udah membahasnya di minggu lalu, 2 minggu lalu tentang apa-apa aja di bagian print. Dan di situ semua pada buku paket kita udah tertulis semua bagaimana kegunaannya, benar ya? Coba tunjukin dulu bukunya semua di mana. Udah pada nunjukin belum? Udah ya, Feliska udah buka bukunya. Obat om. Obat Lagi ngejum. Ambil obatmu. Oke. Nah, coba diambilin buku sama pulpen atau pensilnya. Terakhir kita sampai di halaman 108. Ya, kita terakhir sampai di halaman 108. Tapi sebelumnya saya akan bahas sekilas tentang halaman 107, yaitu langkah kerja untuk mencetak lembar kerja kita yang seperti begini. Oke. Nah, ini udah lewat 3 menit. Dan kita akan memulai topik kita. Saya ulangin, ambil buku paketnya, buka bab 10 halaman 107. Buka buku paketnya halaman 107, kita belajar dulu tentang langkah kerja untuk ngeprint. Oke. Kalau udah dibuka, ini saya udah tunjukin langkah kerjanya. Oke, mau satu orang dulu membacanya. Saya pilihin ya. Yang enggak ngaktifin kameranya, saya panggilin. Banyak banget nih yang enggak apa nih. Kalau yang enggak aktifin, saya nyuruh yang baca. Oke, yang pertama itu ada... Oke. Masih banyak yang... Oke, satu orang dulu. Ricci Nevin Feriang. Ayo nak, coba dibaca dulu langkah kerja di halaman 107. Halaman 107, langkah kerja. Coba dibaca dulu. Nak. Mana nih orangnya? Nggak ada ya?
Oke. Atau satu orang dulu nih, coba dibaca dulu. Halaman 107 biar pada paham nih. Masa diam-diam aja nih. Suara saya kedengaran atau tidak sih? Kedengaran, Sir. Kedengaran ya? Kedengaran, Sir. Oke, thank you. Oke, kalau tidak ada, berarti saya aja yang baca nih. Oke, langkah pekerjanya di halaman 107, mencetak data. Yang pertama itu apa nih? Yang pertama itu adalah klik menu file. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Oke, ini menu file. Kemudian print. Di situ sudah ada tertulis print nih ya. Di buku cetaknya, di buku paketnya sama seperti yang punya saya ini. Oke, ini warna hijau, saya klik aja print. Kemudian tampilannya sama. Nah, lihat ya. Yang di bagian ini nih, tulisan print ini adalah tekan tombol print untuk mencetak langsung. Oke. Di bagian ini pilih jenis printer. Nah, jenis printer ini di punya ini ada banyak macam. Kalau kita menggunakan komputer baru atau laptop baru, dia tidak ada atau kosong. Kenapa kosong? Karena yang namanya baru masih belum pernah dipakai. Dan printer itu harus kita masukin dulu, kita colokin dulu baru bisa aktif. Seperti begitu ya. Nah, kemudian di bagian yang ini ada tulisan page. Oke, di bagian ini ada tulisan page. Itu adalah untuk pilihan halaman pencetakan. Oke, di sini saya punya 3 halaman. Ada yang tahu tidak kenapa bisa saya tahu kalau jumlah dari Microsoft Excel saya ini ada 3 halaman. Ada yang tahu tidak kenapa mempunyai 3 halaman? Ayo, ada yang tahu tidak dari mana kita tahu ada dia mempunyai 3 halaman? Oke. Caranya itu adalah cara untuk melihatnya itu bisa kita lihat dari di sininya, di bagian yang ini. Nih, ada tulisan 1 sampai 3. Itu termasuk adalah halamannya ada page 1, page 2, page 3. Maksudnya adalah ada 3 halaman. Halaman pertama, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Dan di page ini kita bisa membuat, kita boleh ngeprint hanya, kita nggak mau nih ngeprint yang halaman 1, kita buat dari 2 sampai di 3. Seperti begitu aja ya. Jadi di halaman 1 itu dia tidak terprint. Jadi kita bisa memilih kita mau ngeprint di halaman berapa aja. Dan di bagian ini, oke, di bagian ini adalah tertulis tampilan print atau preview percetakan. Jadi yang kita print itu di halaman 2, tampilannya seperti begini. Sama seperti di buku halaman 107. Di gambar halaman 107. Oke. Nah, kita lanjut. Masuk yang bagian A, mengatur tampilan pencetakan. Kita masuk mengatur tampilan pencetakan. Di sini saya baca dulu. Seringkali kamu harus mengatur dahulu tata letak pencetakan sebelum langsung mencetaknya pada kertas. Pengaturan yang sering dilakukan seperti ukuran kertas, batas kertas, margin kiri kanan, margin atas bawah, posisi kertas, tegak atau mendatar, halaman atau sheet yang dicetak, dan pengaturan lainnya. Nah, pada program Microsoft Excel 2010, pengaturan pencetakan sudah dibuat dengan lebih praktis, seperti berikut ini. Nah, kita bisa melihatnya di halaman 108. Coba dibuka dulu halaman 108 pada bukunya. Nah, di bagian sini ada tertulis. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini di bagian ini sama seperti sebentar. Ini screen aja biar semuanya pada bisa jelas ya. Bentar. Nah, ini di bagian sini nih. Saya kasih bukti contohnya nih. Oke. Inilah contoh yang sama seperti yang ada pada bukunya. Bentar ya. Perhatikan, ini sama seperti yang ada pada bukunya yang udah saya buat. Oke.
Di bagian copies yang ini nih, copies ini maksudnya adalah mengatur jumlah pencetakan. Gunanya buat apa? Kalau misalnya kita ingin ngeprintnya sebanyak 3 kali, maka di angka 1 ini kita ubah menjadi angka 3. Kemudian ini, di bagian Epson L360 series, copy 1 maksudnya adalah mengatur jumlah printer. Maksudnya kita bisa memilih itu printer mana yang mau kita gunakan untuk ngeprint. Oke. Tetapi ini kita bisa pilih kalau misalnya kita tidak colok, dia tidak akan bisa terprint atau tidak bisa mencetak. Sama seperti kita nonton TV. Kita ingin nonton TV, tapi yang kita colokkan ke stop kontak itu malah kabel lain. Apakah bisa menyala TV-nya atau tidak? Nggak bisa ya. Nah, itu juga sama seperti di print. Kalau kita ingin memakainya, kita wajib harus mencolokkannya di dalam komputer kita dan harus kita aktifin di printernya. Seperti begitu ya. Dan di bagian ini, setting. Apa arti setting nih? Apa arti setting? Ada yang tahu tidak apa arti setting? Kok ada anak kelas 7A? Oke, anak kelas 7A dari mana? Tahu dari mana nih? Pengaturan, Sir. Oke. Setting. Pengaturan, Sir. Ini ada Kevi Gerald 7A. Ini siapa nih Kevi Gerald 7A? Ini penyabangnya, kakaknya atau gimana nih? Mana ini orang ini? Oke, mungkin dia pakai punya kakak atau abangnya ya. Oke, kita lanjut aja. Tapi si Kevi ini pun tidak aktifin kameranya. Oke. Nah, thank you buat yang udah menjawab. Setting itu artinya pengaturan. Nah, di situ udah tertulis juga di buku. Nah, di sini biasa disebut apa nih? Buku paket atau buku cetak. Buku yang ini. Itu biasa kalau di sini disebut apa? Buku paket atau buku cetak? Ayo. Buku cetak. Oke, kalau begitu buku cetak. Nah, di buku cetaknya itu sudah tertulis di situ jelas sekali mengatur lembar kerja sheet yang dicetak. Nah, ini ya. Mengatur lembar kerja sheet yang ingin dicetak. Nah, di sini page-nya 2 to 3, maksudnya dari halaman 2 sampai 3. Maka itulah yang akan kita cetak. Di apanya itu tertulis mengatur halaman pencetakan ini ya. Ini saya besarin dulu biar semuanya keren apa ya. Oke. Untuk mengatur halaman pencetakan dan di bagian kolektif ini, kolektif. Itu gunanya apa? Mengatur urutan pencetakan. Ada yang tahu tidak maksudnya mengatur halaman pencetakan atau mengatur urutan pencetakan? Yang tahu? Kalau kita ngeprint biasanya, itu yang bakalan tercetak dari mana sampai mana duluan? Ada yang tahu maksud saya? Jadi kalau misalnya gunanya itu adalah kita ingin memilih, ini kan dari page 2 sampai 3, maka yang akan terprint, yang akan tercetak itu adalah pertama, halaman 2, baru halaman 3. Benar ya? Nah, tapi kalau misalnya kita bisa ingin di bagian created ini, kita bisa memilih yang pertama kali untuk kita cetak itu bisa halaman 3 dulu, baru halaman 2. Seperti itulah maksudnya. Jadi kita bisa pilih-pilih mana yang kita mau, halaman berapa duluan yang ingin dicetak. Nah, di bagian letter ini, tapi di sini ada tulisannya A4 adalah mengatur ukuran atas. Oke. Dan di bagian normal margin, mengatur margin batas kertas. Oke. Ada yang tahu tidak margin itu apa? Nah, sebelum masuk ke margin, ada yang lihat tidak ada garis putus-putus warna hitam di Microsoft Excel kita? Ada yang lihat garis putus-putus di dalam Microsoft Excel kita, warna hitam. Ada. Nah, ini ya garis yang ini dan antara ini sama ini. Nah,
itu adalah menandakan satu halaman. Jadi halaman ini itu halaman 1. Kalau misalnya di bagian gambar ini kita pindah ke sini ya. Ini saya pindahin ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, lihat udah nampak jelas ya. Maka yang akan terprint itu ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3 nih. Kita lihat baik-baik ya. Ini kita print. Nah, ini dia lihat. Halaman 1, halaman 2, 3, 5. Oke. Antara Z, AA. Oke, itu adalah maksudnya ini. Garisnya itu adalah menandakan sebuah halaman. Oke, garisnya itu adalah menandakan sebuah halaman. Nih. Batas halaman itu yang disebut sebagai margin. Oke, mengatur margin atau batas kertas. Jadi dari margin itu kita bisa membuatnya batas kertasnya yang dari sini bisa ke sini dan lain sebagainya. Oke. Nah, di bagian no scaling, ini ada juga tulisan no scaling. Ya, ini siapa dulu. Nah, ini no scaling adalah mengatur skala percetakan. Oke. Nah, di halaman 109, coba kita buka. Di bagian halaman 108, 107, ada yang mau ditanyain tidak? Dari halaman 107 sama 108. Nggak ada ya? Semua udah pada sesuai, saya jelasin sesuai dengan dari buku paket atau buku cetaknya. Manusia. Umurnya udah apa? 8 tahun. 8. Ya. Wow, di sini ada 49 murid yang hadir saat ini. Oke, kita lanjut masuk di halaman 109. Tadi juga saya udah jelasin. Di halaman 109. Nih. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian-bagian dari pengaturan print. Berikut ini, gambar 10.2. 10.2 itu adalah di bawah gambar printernya warna hijau ada tulisan gambar 10.2. Pilihan jenis printer. Menunjukkan beberapa jenis-jenis pilihan printer yang bisa dipilih atau ditampilkan saat mencetak nih. Ini saya tadi udah tunjukin, di bagian inilah adalah untuk kita milih mau bagian dari printer mana yang ingin kita cetak. Tetapi setelah kita pilih pun, kita tidak bisa langsung mencetaknya. Karena apa? Di sini ada tulisan offline. Coba dilihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada tulisan offline. Kenapa offline? Biarpun kita pilih ini, dia tulisannya tetap offline karena kita tidak mencoloknya, tidak kita hubungkan ke dalam komputer kita dan kita tidak colokin ke dalam stop kontak yang ada aliran listriknya. Oke, jadi setelah kita colokin ke laptop kita atau komputer kita, baru tulisannya di sini adalah ready. Seperti begini ya. Di sini ready, ready, ready. Arti ready itu apa? Ada yang tahu tidak? Arti ready. Apa arti ready? Apa arti offline? Oke, ready siap. Kalau offline? Offline. Aku offline dulu ya. Mati. Benar ya. Bisa disebut juga mati atau tidak aktif. Nah, seperti begitu. Itu juga tadi sama di halaman 109. Ada ready, ada offline. Oke, kita lanjut. Di bagian pada pengaturan posisi kertas, terdapat dua pilihan yang dapat dipilih untuk menentukan orientasi kertas. Seperti terlihat pada gambar 10.3. Nah, di bagian itu, gambar itu, di bagian manalah dari sini? Halaman 109. Di bagian manalah itu? Ada yang tahu tidak? Dari bagian 100, halaman 109, 10.3. Ada landscape orientation, ada portrait orientation. Yang manalah itu? Inikah, atau mana nih? Dari bagian ini yang mana? Nah, itu ada yang bisa?
Masa dari 47 murid nih ada yang bisa menjawab nih. Oke. Nah, di bagian printnya itu ada di sini. Ini adalah portrait orientation. Nah, sini kita ada pilih, ada portrait, ada landscape. Kalau portrait itu bagaimana? Lurus atau tidur? Lurus. Kalau landscape, landscape bagaimana? Kalau ibaratnya, kalau misalnya portrait itu memanjang, kalau landscape itu melebar. Nah, setelah lihat nih ya, saya udah print nih. Lihat nih, lihat di sininya ada buktinya ya. Kalau landscape itu dia seperti begini. Ini saya buat, ini saya buat portrait. Dia garis panjang seperti begini lurus ya. Tetapi kalau setelah saya buat landscape, dia akan melebar seperti begini. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih portrait atau landscape. Oke, kita lanjut di halaman 109. Terdapat beberapa jenis kertas yang dapat digunakan untuk mencetak data. Seperti gambar 10.4 menunjukkan beberapa jenis kertas yang bisa dipilih untuk mencetak data. Untuk jenis kertas yang lain pada more paper size. Oke, nah di bagian more paper size itu kita bisa melihat dari bagian yang ini, yang ada tulisan letter. Oke, ini adalah termasuk dari bagian-bagian kertasnya. Kalau dari buku cetak atau buku paket, itu tulisannya adalah A4. Nih di sini. Sama kan? A4, ada letter, dan lain sebagainya. Nih ada letter, legar, A3. Nah, jadi di sini kita bisa buat macam-macam bentuk jenis-jenis kertasnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Sama juga seperti di halaman 110. Halaman 110 di bagian gambar di 10.5a. Menunjukkan pengaturan batas kertas atau margin kiri kanan, margin atas bawah. Untuk pengaturan tertentu dapat mengklik tombol custom margin. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa memilih untuk mengcustomnya itu kita bisa memilih-milih ini. Seperti begini. Oke. Nah, kalau di bagian adapun gambar 10.5b menunjukkan pengaturan skala yang digunakan pada saat pencetakan. Terdapat 4 pilihan skala yang dapat digunakan saat pencetakan. Yang pertama itu adalah nih, no scaling. Artinya mencetak sesuai ukuran asli. Yang kedua nih, fit sheet on one page. Mencetak seluruh tabel ke dalam selembar kertas. Nah, jadi dalam tabelnya ini contoh ada banyak tabel, dia akan tercetak di dalam satu kertas. Jadi yang seharusnya bisa 3 kertas jadi satu kertas, disempit-sempitin. Pernah tidak ibaratnya kita naik mobil deh, yang seharusnya muat 4 orang jadi 10 orang, atau pernah naik angkot sempit-sempitan tidak? Pernah ya? Nah, seperti begitulah. Yang seharusnya ada banyak bisa dibuat, jadi dibuatnya jadi satu kertas saja nih. Ya, nih makanya gambarnya seperti begini. Semua datanya dimasukin dalam satu kertas. Yang ketiga, mencetak dengan memasukkan seluruh kolom ke dalam selembar kertas. Fit all column on one page. Yang keempat, mencetak dengan memasukkan seluruh baris ke dalam selembar kertas. Fit all rows on one page. Oke. Nah, di bagian ini di bagian mana ya? Oke, kita lanjut. Halaman 110 juga bagian B. Oke. Membuat survei sederhana.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara menampilkan data dalam bentuk grafik. Ya, ada yang ingat tidak? Kita udah belajar tentang membuat grafik. Ini ada grafik apa aja nih? Ayo, satu orang. Ini grafik apa? Grafik batang. Grafik batang. Ini grafik apa? Grafik garis. Oke, ini grafik apa? Grafik lingkaran. Nah, benar ya. Nah, di situ kita udah pelajarin. Selanjutnya data yang kita dapat bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel atau grafik nih ya. Ini data yang sudah kita buat, kemudian ini dimunculkan grafiknya, kemudian dipresentasikan kepada teman-teman. Nah, coba dibuka halaman 111. Udah pada dibuka semua bukunya halaman 111? Oke, di sini kita nggak bisa praktekin ya. Nggak bisa pula kita praktekin, tetapi kita masuk ke bagian sininya. Di bagian grafiknya, grafik makanan favorit. Ada berapa orang yang suka makan ayam goreng? Ayo, coba tidak dulu. Dari grafiknya ada berapa orang yang suka makan ayam goreng? Halaman 111, gambarnya grafik makanan favorit. Masa nggak ada yang bisa menjawab? Halaman 111. Grafik makanan favorit. Di sini ada berapa orang yang suka makan ayam goreng? Dari 46 orang. Nah, di sini kita buat contohnya nih. Ada berapa orang itu? Itu ada jelas-jelas ada berapa orang yang suka makan ayam goreng. 1. Oke, yang makan ayam goreng kok 1 di situ. Yang suka makan ayam goreng itu ada 7 orang loh. Si Edward sama Clarissa. Yang suka makan ayam goreng di halaman 111 itu ada 7 orang. Oke, ya, jawabnya 100. Dari mana 100? Nah, coba dibilang dulu. Itu kan ada nampak tuh, itu ada grafiknya, kemudian di grafik itu ada tulisan di samping kirinya. Ada angka 7. Oke, yang suka ayam goreng itu ada 7 orang. Yang suka mie goreng ada berapa orang? 4 orang. 4 orang, Sir. Oke, benar 4 ya. orang. Ayam goreng, mie goreng 4 orang. Yang suka nasi goreng berapa orang? 5 orang, Sir. Benar. Orang, Sir. Yang suka spaghetti berapa orang? 3 orang. Oke, seafood. 4. 4 orang, Sir. Ini benar ya, seafood 4 orang, bukan 3 orang. Sushi. 2 orang, Sir. 2 orang. Nah, di sini. Sir. Oke, kalau saya tanya nih sama yang ada di sini, ada 47 siswi. Ada tidak yang suka spaghetti? Ada yang udah pernah makan belum? Saya pernah, Sir. Ya. Saya pernah nggak suka. Saya pernah, Sir. Oke. Spaghetti itu sama seperti mie ya, bukan sama seperti mie, itu memang mie, tapi dia lebih ke Eropa, benar ya? Nah, kalau seafood, ada yang suka seafood tidak? Halo. Dari sini ada yang suka seafood tidak? Saya suka, Sir. Oke, semua pada suka yang namanya seafood. Ada yang tahu apa itu seafood? Makanan laut, Sir. Makanan laut, Sir. Nah, benar ya, seafood itu adalah makanan laut. Dan banyak juga manusia atau orang yang alergi tentang makanan seafood. Padahal itu mahal dan enak. Oke. Dan sushi, ada yang tahu tidak sushi? Ada yang tidak pernah makan? Sushi makanan dari mana? Aku sudah pernah makan, Sir. Gimana? Kurang enak? Enak? Enak, Sir. Makan nasi Nah. tambah. Enak banget, Sir. Tambah Sushi kuyaki dari- sampai kenyang. Sushi dari negara mana ini? Negara Jepang. Sir. Nah, benar ya, Jepang. Jepang. Dan sushi itu biasanya dimasak atau tidak dimasak? Tidak dimasak, Sir. Tidak dimasak, Sir. Oke, benar ya. Itu biasanya Jawabannya benar Enak semua. banget.
Dan biasanya itu tidak dimasak, tetapi balik ke orangnya masing-masing. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, saya mau bertanya lagi nih di sini. Mana lebih enak, mie goreng atau mie kuah? Mie goreng sama mie goreng. Mie goreng atau mie kuah? Nah, Mie goreng lebih mie goreng atau mie kuah? kuah enak. Kuah. Oke, ada yang jawab mie kuah, ada Kuah yang jawab sama mie goreng. goreng. Oke. Oke. Nah, Dua-duanya suka. dua-duanya suka, apalagi kalau dibuatin ya, benar ya? Emang dua-duanya suka. Apalagi kalau dibuatin ya, jadi kita tinggal makan. Nah, jadi di sini kita sekalian belajar juga kalau di sini kita bisa melihat untuk bagaimana cara untuk membuat grafik dan menentukan grafiknya. Nah, coba dibuka halaman 112 di baliknya, halaman selanjutnya. Oke, di gambar terakhir, tabel makanan favorit. Makanan favorit. Di bagian tabel makanan favorit tadi sudah kita jawab ada berapa orang yang suka makan ayam goreng, mie goreng, nasi goreng, dan lain sebagainya. Sir. Ya? Jadi ini dibuat jadi tugas, Sir. Enggak, ini enggak kita buat jadi tugas karena kemarin kan ada sebuah tugas kan. Ini kita pelajarin saja bagaimana cara melihat grafik. Oke? Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian soal latihannya, udah pada paham belum? Dari materi kita hari ini. Paham ya? Gampang kok ya kan? Oke. Kita masuk ke soal latihan bab 10. Sudah disediakan tidak pulpennya? Pulpen atau pensil? Ayo, disediakan tidak pulpen sama pensilnya? Ya. Disediain? Kalau sudah disediain, ayo satu orang coba baca dulu nomor 1. Waktu kita tinggal 6 menit lagi nih. Aktifin dulu suaranya, masa tidak ada yang bisa menjawab nomor 1? Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Dan tahu lagunya? Oh, masa tidak ada yang bisa menjawab? Atau saya yang baca dulu nih. Angelica Valencia. Oke, Angelica. Coba dibaca dulu nak, nomor 1. Jawab berikut dengan tepat. 1. Mencetak data adalah D. File print. Oke, itu maksudnya tanda kurung buka kurung itu adalah file kemudian print. Nah, jawaban nomor 1 itu benar ya. Jawaban nomor 1 itu adalah D. File kemudian print. Nah, nomor 2 ini jawabannya cukup sulit atau mudah nih. Ada yang bisa nomor 2? Atau saya yang bacain? Nomor 2. Oke, bagi yang masih belum membuka bukunya, coba dibuka dulu, kita belajar di halaman 115, kita belajar soal latihan bab 10. Oke, kita belajar soal latihan bab 10. Nomor 2, pengaturan skala yang dapat digunakan untuk mencetak seluruh tabel ke dalam selembar kertas disebut atau adalah, apa jawaban ini? Nomor 2 nih. Coba kita lihat di halaman 110 nih, di situ ada tulisannya. Bisa. Nomor 2 adalah B. Fit sheet on one page. Pengaturan skala yang dapat digunakan. Oke, wait. Mencetak seluruh tabel ke dalam selembar kertas. Oke, benar ya. Nomor 2 adalah B. Oke, nomor 2 adalah B. Nomor 3. Pilihan mencetak data yang digunakan untuk mencetak sheet yang sedang aktif saja adalah apa nih? Pilihan mencetak data nih. C, Sir. Oke, print active sheet. Oke, dari mana kita bisa tahu jawabannya adalah C? Karena di situ kata kuncinya adalah aktif, benar ya?
Tulisannya ini adalah C, aktif. Untuk mencetak sheet yang aktif saja. Maka di sini adalah jawabannya C, print active sheet. Nah, begitu saja. Nomor 4. Berikut yang bukan merupakan pilihan untuk mencetak data Microsoft Excel adalah apa aja nih yang bukan nih? Tirbanda. Nih. Ada print selection, enter workbook. Oke, siapa yang nyanyi terbang aroma ketek? Yuk kita fokus dulu ya. Nomor 4 itu apa jawabannya? Print selection ada. Bagian mana tuh? B. Jawabannya B. Oke, jawabannya adalah B, print enter workbook. Oke, di sini di bagian ini ada macam-macamnya dan tadi sudah kita pelajarin jawabannya adalah B, benar ya? Print enter workbook. Kalau workbook itu apa artinya workbook? Workbook itu apa artinya workbook? Wah, kerja buku. Oke, jadi tugas rumah. Oke, buku tugasnya. Nah, di bagian nomor 5, berikut yang bukan merupakan ukuran kertas yang dapat digunakan untuk mencetak data adalah apa nih yang tidak ada? Nih, untuk mencetak data kertas. Nih, di bagian ini. Apa yang tidak ada nih? Jawaban nomor 1 apa? Oke, saya ulangi. Jawaban nomor 1 itu D. Nomor 1 D, nomor 2 B. Oke. 1 D. 2 B. 3 C. 4 D. 5 apa nih? Ayo. D. 5D, benar ya, folio. Nah, di sini folio tidak ada. Kita lihat B4 ada enggak? Ini A5, A6 ada, A4 ada. B pun ada di sini B4, B2, B3. Oke, sorry, B2 enggak ada. B3, B4. Oke, jadi jawabannya itu adalah D, folio. Oke, 5D. Oke, waktu kita tinggal kurang dari 1 menit. Nomor 6. Apa itu namanya? 6. C. Oke, benar. 6C. Tampilan print view pencetakan. Nomor 7. Tombol print digunakan untuk apa? A. Oke, benar. Thank you. 7A. Kita ini langsung menjawab karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. 7A, benar ya. Nomor 8. Perhatikan tampilan print berikut. Gunanya buat apa? Oke. Sir, nomor 6 tadi apa? Nomor 6 itu B. adalah C. B, Sir. 6C, 7A, 8 itu bukan A.